Bermula dari mengenal Rasulullah akan timbul kecintaan. Dari kecintaan pada Rasulullah akan muncul menghidupkan sunnah. Dan dari hal itu pula lah akan terbebas Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa insyaallah. Takbir. Bulan Rabiul Awal adalah bulan yang paling indah, yang paling nyaman, sebagaimana syariat yang diturunkan oleh Allah pada Nabi terakhir ini. Jadi dari seluruh syariat yang Allah turunkan kepada nabinya, syariat yang diembankan kepada Rasulullah lah syariat yang paling nyaman untuk umat. Rasulullah diberikan keutamaan, 5 keutamaan yang tidak diberikan pada nabi yang lain. Begitupun umatnya. Umat Muhammad ini istimewa. Sampai-sampai Musa alaihissalam, setidaknya di 2 kitab pernah kita bahas di tahun yang lalu, itu cemburu terhadap umat Rasulullah, bukan terhadap Rasulullahnya. Udah pasti itu mah. Terhadap umatnya saja beliau cemburu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil azizil jabbar, al-azimil ghaffar, al-malikil wahidil qahhar. Assalatu wassalamu ala nuril anwar wa miftahi babil yasar, sayyidina wa syafi'ina wa maulana Muhammadinil mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabihil akhyar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Allahumma amin. Para hadirin muslimin dan muslimat, saudara-saudariku sekalian yang berbahagia, di pertengahan bulan Rabiul Akhir, persis pertengahannya, karena dini hari tadi Allah Jalla wa'ala menunjukkan satu di antara tanda kebesarannya berupa hadirnya gerhana bulan. Alhamdulillah, kita sekalian masih diberikan kesabaran, sehingga dengan modal sabar ini kita mampu melaksanakan rangkaian ibadah, baik ibadah lahir maupun batin, lisan maupun anggota badan yang lain. Ya, mudah-mudahan itu semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penerimaan yang baik. Dijadikan wasilah untuk menghapuskan dosa-dosa kita serta meninggikan derajat kita. Harapannya mudah-mudahan bisa sejajar dengan siddiqin, syuhada dan sholihin. Hamba-hamba Allah, para pemakmur majelis ilmu yang kami cintai karena Allah. Dalam sebuah riwayat disebutkan
Ini untuk mengokohkan nikmat sabar yang Allah karuniakan. Riwayat Imam Ibnu Hibban dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dakhala masjid hadza liyata'allama khaira aw liyu'allimahu." Siapa yang masuk masjid ini untuk mempelajari atau mengajarkan kebaikan, untuk belajar atau mengajar kebaikan, maka kata Nabi, kana kal mujahid fi sabilillah. Orang yang datang ke masjid tujuannya adalah untuk belajar dan atau ingin mengajar, nilainya di sisi Allah seperti jihad fi sabilillah. Jika yang menghadapi pelaku kerusakan, bahkan gembongnya ini, gembong pelaku kerusakan di muka bumi, yaitu Zionis, adalah para mujahid dari Izzuddin Al-Qassam. Jangan terfitnah ya dengan media yang ada di media saat ini. Mereka ini ahlus sunnah wal jamaah. Mereka bermadhab syafi'i, berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Bukan Syiah, bukan bentukan Zionis. Itu fitnah. Memang begitulah orang-orang yang berada di jalan Allah, selalu di fitnah, tidak akan pernah lepas. Nah, kita yang awam hendaknya tabayun. Jangan sampai kita menilai dari kejauhan apa-apa yang kita tidak ketahui. Yang melawan gembong kerusakan para Zionis ini, yang sampai dengan hari Ahad ini sudah lebih dari 7.000 jiwa menjadi korban, dan itu kebanyakan dari warga sipil. Dan mereka selalu playing victim tuh. Yang melawan mereka adalah para mujahidin. Semoga Allah menolong mereka. Jihad mengangkat senjata, kita di medan laga. Nampaknya orang macam kita nggak akan sanggup. Jangankan harus menenteng senjata, menyiapkan nyawa, harta, tenaga, waktu, pikiran untuk Allah Subhanahu wa taala tuh. Mereka diblokade selama 75 tahun. Dengan peperangan yang terakhir ini, pasokan listrik, air, bahkan hingga bantuan makanan yang akan didistribusikan selalu tertahan di perbatasan. Kelakuan si Zionis tuh. Tapi mereka mampu bersabar. Sudah terbukti, gak perlu diragukan. Hak-hak Allah tidak pernah dikurangi. Hak-hak hamba juga tertunaikan. Dalam kondisi terblokade seperti itu. Gagah. Pendidikan berjalan. Anak-anak mereka soleh. Ahli Quran. Tidak pernah kekurangan tuh orang-orang berkualitas di sana. Dalam kondisi serba sempit tetapi bisa menunjukkan kualitas iman dan berbagai hal lainnya. Ari orang-orang tong baru diblokade, listrik dimatikan 70 tahun, air dihentikan dan lain sebagainya. Mati lampu wes sapeting. Orang blok M kumaha? Ngutruk, nu sok disalahkeun saha punten? Padahal PLN mah keur ngomean. Ya. PDAM we keur halodo mentrang kieu tah panjang. Kan geus dijatah ayeuna mah. Duka ka blok M mah sugan we henteu ka dieu mah. Bilih ieu mah anu PDAM kan di pada suka mah tos dijatah. Ngocorna teh jam 10 peuting. Talamun ka blok M ye tiba-tiba saatnya, alhamdulillah ya aman mah. Tiba itu air saat bahasa Indonesia naon? Surut. Tidak ngecelak lah apalah itu. Benar-benar tidak netes. Sok rek kumaha urang dia. Gelisah, tadi ngutruk rungsing. Kumaha kira-kira lamun mental model kieu rek nenteng senjata hayang ngalawan Zionis.
lain rek mantuan mujahid di ditu. Kalah musingkeun mujahid. Da ngutruk di ditu ge eueuh cai. Ya. Jadi kualitas kita saat ini jauh jomplang berbeda. Kualitas kita saat ini tahapannya baru bisa memakmurkan masjid 5 waktu, alhamdulillah. Baru bisa sabar di majelis ilmu, di masjid, alhamdulillah. Ini baru level kita, tapi mari kita istiqomahkan. Karena nilainya di sisi Allah laksana mujahid fisabilillah. Atuh sugan ku istiqomahna memakmurkan masjid. Setidaknya melaksanakan yang mahdhah, yang fardu ya. Ditambah dengan menimba ilmu barang sebentar bisa mengantarkan kita punya mental mujahid seperti Izzuddin Al-Qassam. Di mana hiji mangsa listrik pareum moal ngutruk deui moal. Cai saat. Karena memang kondisinya gitu. Sedang umpamanya kemarau panjang atau salah satu traponya sedang terbakar dan sebagainya. Disitulah akhlak dan adab muslim akan diuji. Gitu. Apakah listrik yang padam akan nyala lagi dengan ngutruk? Apakah token akan penuh dengan ngutuk PLN? Moal. Cai ge moal mengalir dengan dibicarakan, dengan banyak mengeluh. Jadi kuatkan kesabaran. Dengan cara apa? Tentu menerima takdir, satu, itu sabar bentuknya. Kedua, kemudian berikhtiar. Apakah dengan membeli lilin, apakah dengan mengadakan naon teh mesin sok kana listrik, genset. Ta masjid gaduh teh genset ya. Kudu gaduh tak keur antisipasi komo masjid dek diagengan mah ye. Bisi hiji mangsa sanes ku PLN di pareuman. Bisi hiji mangsa ayak takdir paleum lampu keur ngaji kieu. Ya. Anu ripuh masih kuring sebab bakal poek ceramah mu teu katingali aya nu mustami mah jongjon. Justru kesempatan baik tong ditulikeun ka ditu. Geus kabaca ya. Tiba-tiba tanya kadangu suanten wer gitu. Atawa pas suruk teh geuning geus diiseun ka mana ieu barubar sebenarnya. Pas caang teh geus eueuhan. Hamba Allah. Sekali di Rasulullah man dakhala masjid hadza liyata'allamu khaira aw liyu'allimahu kana kal mujahid fi sabilillah. Maka istiqomahkeun nyuhunkeun ka Allah supaya istiqomah dina ieu kasayaan. Oke tadi terus dibewarakeun ku wargi urang sadaya bahwa masjid ini akan direnovasi, dilebarkan. Tujuannya jelas supaya bisa memfasilitasi lebih jauh untuk para jamaah hamba-hamba Allah yang beribadah di masjid, lebih nyaman, lebih leluasa dan seterusnya. Saya sangat yakin bahwa tujuan renovasi ini bukan untuk saing-saingan dengan masjid RW lain, betul Pak Rashid? Ya, tapi untuk memberikan kenyamanan bagi hamba-hamba Allah yang ingin beribadah. Di satu sisi kita sedang ingin perbaiki kualitas bangunan masjidnya, namun di sisi lain jangan lupa para hamba Allah, perbaiki pula SDM para jamaahnya. Karena sudah cukup banyak masjid yang megah, mewah, asli mewah. Kalau di hotel keun mah meureun bintang 5, dalam di bintang 7 keun mah puyer. Jadi sayangnya kualitas SDM para jamaahnya tidak ikut di-upgrade, tidak ikut direnovasi. Nah, seiring fasilitas masjid akan kita perbaiki, maka kualitas perbaikan SDM-nya pun ditingkatkan. Salah satu untuk memperbaiki kualitas SDM jamaahnya adalah dengan kajian seperti ini. Ya. Kalau dibanding dengan Masjid Nabi pada masa awal, saya kira warga macam kita ini tidak akan bertahan lama ada di masjid. Karena
atasnya itu tidak ada atap, kosong kecuali pelepah kurma, dahan kurma. Tengah-tengahnya kosong, jadi mun hujannya kehujanan, mun panasnya kepanasan. Bahkan pelepah kurma itu lebih banyak ditaruh itu di sufah masjid Nabi untuk para ahlu sufah. Jadi yang fakir, yang miskin itu berada di sufah masjid. Dan karena mereka tidak punya rumah, ngecamp didinya. Jadi semacam selasarnya. Nah, mungkin bagian belakang di tempat muslimat itulah sufahnya gitu. Di tengah-tengahnya tidak ada naungan, mendekati pengimaman itu baru ada sekitar untuk 1 sampai dengan 3 sof. Begitu kondisinya dan tidak ada tikar, langsung tanah. Jadi lamun aya tos salat kebiasaan ngusap rarai itu karena kapungkur, kumaha? Aya kesik, aya tanah dina taar jadi diusap. Jadi mun ayeuna kumaha tiasa keneh teu ngumah rarai, ngusap rarai. Mangga teh teuing ari teu ngajadenkeun itu suatu yang masuk pada bagian salat. Dan salat itu sudah ditetapkan oleh para ahli ilmu, diawali takbir, diakhiri salam. Yang lainnya itu masuk kategori gitu. Hamba-hamba Allah rahimani Allah wa iyyakum. Eta panginten sebagai pembuka, intinya adalah mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam kebaikan ini. Kemudian mari kita lanjutkan renovasi masjidnya dengan melapangkan maliyah kita supaya di akhirat nanti kita pun mendapatkan apa yang Allah dan Rasulnya janjikan. Siapa yang membangun masjid meskipun hanya sebesar ukuran sarang burung, maka Allah, apa janji Allah? Sudah pada mafhum, alhamdulillah. Mari kita lanjutkan. Tapi jangan lepas tadi ya dari tujuan, bukan untuk bangga-banggaan. Bukan alhaqumut takatsur. Para hamba Allah, muslimin dan muslimat yang kami hormati. 2 pekan lalu kita telah mempelajari atau mengenal Nabi lebih jauh dari sisi namanya. Masih lupa? Ada berapa nama Muhammad di masa jahiliyah? 16. Dari 3.000 yang hadir, yang jawab 11.000. Alhamdulillah. Dari 16 orang, berapa yang menjadi sahabat Nabi? Sebutkan nama-namanya. Beki jembling. Ya nuhun hadirin. Nah, hari ini kita akan lanjutkan. Tadinya kami akan coba mengajak kita semua untuk tadabbur surah Al-Hasyr, surah pengusiran. Surah Al-Hasyr itu mengisahkan tentang pengusiran Yahudi oleh Rasulullah dan para sahabat. Supaya kita terinspirasi bagaimana caranya sekarang mengalahkan Zionis. Ya, itu inspirasinya sudah jelas di Quran, panduan kita. Jadi kalau ingin bisa mengalahkan Zionis, jangan jauh-jauh dari Quran. Jangan jauh-jauh. Semua sudah ada. Tidak ada yang mustahil meskipun berdasarkan hitungan matematis di atas kertas. Nampaknya dari sisi kecanggihan peralatan perang, dari sisi koalisi, dari sisi berbagai macam, nampaknya gitu. Dulu juga begitu, Pak. Dulu juga begitu. Tetapi Allah Jalla wa'ala menampakkan kebesarannya. Nah, ini yang patut kita pelajari. Namun jika umur kita Allah sampaikan, mudah-mudahan bisa kita pelajari nanti di pekan ketiga bulan November insyaallah. Semoga Allah sampaikan umur kita padanya. Adapun sekarang mari kita lanjutkan pengenalan kita terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ini seandainya saja ya, seumpama Allah tabaraka wa taala dengan kuasanya
menghidupkan Rasulullah secara ruh dan fisiknya. Terus beliau berjalan di tengah-tengah manusia saat ini. Tuluy nyimpang kaper mata Blok M, kukurilingan di dia. Apakah Anda akan mengenalnya? Itu pertanyaan serius hadirin. Kalau Rasul dihidupkan lagi, terus keliling muka bumi, dan alhamdulillah Blok M keanjangan, apakah Anda orang Blok M akan mengenalnya? Halo hadirin, saya nanya itu jawab atuh. Bisa? Bah kumaha? Bahwa itu teh Rasulullah, mimpi ge acan. Dari mana Abah mengenal beliau? Hah? Apal kauninga? Kita tidak akan bisa mengenali beliau seperti siapa yang mengusulkan Farid? Salman Al-Farisi yang dijadikan Ahlul Bait. Melihat tanda di bahunya, tanda-tanda kenabian dari sisi fisik. Itu pun intinya begini para hamba Allah. Apabila kita mengenali beliau dari berbagai sisinya, fisik, non fisik, berdasarkan hadis-hadis nabawiyah, maka ketika beliau ada, pasti kita bisa mengenalinya. Ya. Insya Allah. Jadi seorang yang tidak mengenalinya pada Rasul lewat di depan matanya tuh adalah orang yang memang tidak mengenal beliau. Dari sifatnya, sifat fisik maupun sifat akhlak. Ada, sangat nyata dan mudah dikenali. Ya. Nah ini perlu kita lanjutkan pengenalan ini. Barangkali nanti di suatu malam atau suatu hari kita ditakdirkan bisa bermimpi, bertemu dengannya. Maka kita mudah mengenalinya. Dari mana? I'tiqad, keyakinan pada hati bahwa itu Rasulullah. Tidak mungkin bukan gitu. Dan tidak akan mungkin ada seseorang yang menyerupainya. Nyaru mual mungkin. Kata itu sudah jaminan. Dan sudah kami sampaikan waktu yang lalu, jika ada di antara Anda yang bermimpi berjumpa beliau, kabarkan pada kita sebagai tahadus bin nikmah. Kalaupun beliau berkata-kata di mimpinya, amalan tersebut tidak serta-merta menjadi amalan untuk semua orang. Dan hal itu juga tidak menjadikan Anda sebagai sahabat Nabi karena berjumpa beliau karena tidak menjadi syarat. Kalaupun beliau berkata ngasih amalan itu hanya untuk Anda. Tapi ketika Anda bunyikan sebagai tahadus bin nikmah, yang lain mau mengamalkan juga boleh. Boleh, silakan. Hamba-hamba Allah, mari kita kenali lebih jauh apa yang bisa kita pelajari hari ini. Setelah namanya kita pelajari, maka berikutnya berdasarkan panduan Rasulullah kita akan hati-hati terhadap seseorang yang bernama Muhammad sebagai bentuk ta'dim dan penghormatan terhadap Rasulullah. Semua yang terhubung ke beliau harus kita hormati, junjung tinggi. Ya. Setelah namanya kita akan masuk pada hari dan bulan. Beliau dilahirkan pada hari Senin. Cung nu poe Senin lahirna nu wadalna Senin. Cing saha. Kalau nama kemarin enggak ada. Nama Muhammad enggak ada di sini. Tapi sekarang mah jadi semua Muhammad ya? Semua namanya Muhammad. Lalu sekarang yang hari Senin selain parasit ada lagi? Ibu-ibu ada? Oh ada 2 nih, alhamdulillah. Setidaknya lah. Nah para hamba Allah, bagi dunia modern saat ini kan poe Ahad. Ketika akan masuk hari Senin, komo ke liburan, ke tamasya gitunya. Pas poe Senin, pas kemudian besoknya akan hari Senin. Mereka biasanya ngomong, aduh geus poe Senin deui. Bahkan di barat, khususnya Amerika, unggal rek asup poe Senin mereka berkomentar, aduh iya geus urang teh geus asup bad day kata gitu.
Naon cenah bad day teh? Wah lalancar ya raringgis mah dia. Hari yang buruk. Nah, karena keur ngeunah-ngeunah liburan kudu gawe. Ai maneh nu lain mah teu boga gawe. Boleh jadi kehidupan yang kita keluhkan saat ini adalah suatu kondisi yang orang lain inginkan. Unggal asup Senin bad day sana gitu. Hamba-hamba Allah, mari kita cermati. Rasulullah lahir hari Senin. Sementara kita tahu dari Rasul sendiri bahwa hari terbaik adalah hari Jumat. Sebagai Sayyidul Ayyam. Pertanyaannya, kunaon Rasulullah tidak dilahirkan di hari terbaik? Itu. Nah, kalah poe Senin. Inilah yang akan sedikit kita tambahkan sebagai pengenalan. Ta'arufnya. Hamba-hamba Allah. Senin. Mari kita pelajari lewat hadis-hadis nabawiyah. Supaya tidak, nah ini orang kita poe Jumaah lahir teh euy, cenah gitu. Padahal mun lahir di poe Jumaah itu Sayyidul Ayyam, nu maut di poe Jumaah bagus. Bahkan di syarah Jawharut Tauhid disebutkan beberapa hamba Allah muslim yang tidak akan dihisab adalah yang wafatnya hari Jumat. Gitu. Jadi yang lain dihisab, punten ditanya di alam kubur, di barzah. Kan ada beberapa yang tidak akan ditanya di alam barzah. Siddiqin, syuhada, solihin udah jelas. Itu munkar nakir teh moal naros teh. Sahadai anak yang belum balik meninggal. Moal ditaros. Man robuka, man nabiyuka, ma kitabuka dan seterusnya moal. Nah, kemudian tadi yang wafat di hari Jumat. Tapi tong ngajakeun bunuh diri, meh ditanya ke di barzah. Ngajakeun unggal poe Jumaah bunuh diri. Justru dengan bunuh diri memang mau ditanya deui di barzah, langsung dialungkeun ka ditu ka neraka da bongeun geus miharaan takdir saya eta mah. Bener mau ditanya nama bener ngan panungtunganna goreng. Kade ya. Para hamba Allah, hari Senin kita tahu dalam hadis-hadis nabawiyah pertama ada 7 setidaknya yang dapat kita kumpulkan. Pertama, hari Senin adalah hari di mana Rasulullah dilahirkan. Ini sudah jelas. Beliau sendiri yang menyampaikan. Yauma wulidtu. Gitu. Kedua, Rasulullah SAW diutus. Ay unzila alayya. Yauma wulidtu au yub'atsu au unzila alayya. Jadi yang hari kedua adalah hari diutusnya Nabi SAW. Pada usia berapa? 40 tahun. Meskipun Rasulullah jadi nabi, sudah jadi nabi sebelum dapat al-alaq 1-5 itu. Itu mah penegasan sebagai rasul. Jadi nabinya kapan? 6 bulan kata para ahli tafsir. 6 bulan sebelum Rasul dapat surah al-alaq sudah jadi nabi. Lewat apa? Isyarat-isyarat mimpi. Karena mimpinya nabi wahyu. Sampai beliau tuh beruzlah itu juga bahkan 3 tahun sebelumnya. Namun yang paling roji yang 6 bulan itu. Kemudian itu hari kedua. Hari pertama dilahirkan. Yang Senin kedua adalah diutusnya Rasul. Yang ketiga apa? Hari Senin pula Rasulullah sampai ke Yathrib. Ada dalilnya hadirin. Rasul sampai ke mana? Yathrib. Mana? Ini ada di Sahih Bukhari. Wa dzalika yaumal itsnain min syahri Rabiul Awal. Itu panuntunganna. Hatta nazala bihim fi Bani Amr bin Auf. Ya. Jadi beliau sampai di perkampungan Bani Amr bin Auf, ya sudah masuk daerah Madinah atau Yathrib. Itu pada hari Senin min syahri Rabiul Awal, pada bulan Rabiul Awal. Itu yang berapa? 3. Yang keempat, hari Senin pula Rasulullah wafat. Kata siapa?
kata Aisyah ibunda kita radhiyallahu anha ketika ditanya kapan Rasulullah wafat, beliau menjawab Yaumul Itsnain, hari Senin. Hari Senin itu hari kedua. Ahad, Itsnain. Selasa itu bahasa Arab. Ats-Tsulatsa. Rebo itu bahasa Arab. Ya. Kemis, Khamis. Jadi bahasa Arab sadena kita orang terus familiar dengan bahasa Arab sebenarnya mah. Bahasa yang kita pakai sehari-hari juga adopsi dari bahasa Arab mayoritasnya. Nah, kemudian yang keberapa sekarang? Yang kelima. Yang kelima itu hari Senin, ada apa nih di hari Senin? Kalau kita bisa menghirup nafas nih, menghirup apa namanya? Oksigen. Nah, oksigen ini dihasilkan dari apa? Oksigen diproduksi oleh apa? Tumbuhan. Menurut penelitian oleh dua. Satu tumbuhan, kedua oleh plankton. Dan ternyata oleh plankton yang ada di lautan itu menempati lebih dari 90%. Jadi yang sekian persennya itu baru dari tumbuhan, pepohonan. Nah, hari Senin itu Allah tabaraka wa ta'ala menumbuhkan pepohonan. Wa khalaqa syajar yaumal Itsnain. Allah menciptakan pepohonan pada hari Senin. Sehingga dengannya itu menjadi tanda kehidupan. Kita bisa menghirup udara. Jadilah hidup. Dan pepohonan pula, tumbuh-tumbuhan pula yang darinya kita makan. Jadi seolah-olah kenapa Rasulullah dilahirkan hari Senin? Karena dengan kelahirannya kemudian menghidupkan semesta ini dan yang ada di dalamnya. Ini menurut ilmu tasawuf saja sebetulnya. Namun demikian memang dirasakan. Ternyata Allah menciptakan pepohonan, tumbuhan di hari Senin yang dengannya kita bisa menghirup napas dan dari tumbuhan pula kita memakan sesuatu makanan. Coba implang pas di meja makan kita balik ti dia. Nu nembrak asakan istri teh. Tahu umpamana tahu tina naon? Tina non kedelai akan tumbuhan eta oge. Kangkung pikarawing dina huntu. Naon deui? Tumbuhan rata-rata. Ya. Mendoan tumbuhan tadi dan segala rupa. Maka implang supados aya kesadaran bahwa ini teh nikmat ya Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ke berapa ini? Keenam. Apa ya? Hari Senin ini ada apa nih di hari keenam? Adalah berdasarkan riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah kieu ngadawuhna teh, wahtajimu yaumal Itsnain was Tsulatsa. Berihtijamlah kamu pada hari Senin dan atau Selasa. Naon ihtijam? Bekam. Bekam maka di sini mewakili berobat. Maka hari Senin adalah waktu yang terbaik untuk berobat. Fa innahu yaumal ladzi 'afallahu fihi ayyuba minal bala. Karena pada hari tersebut di mana Allah tabaraka wa taala menyembuhkan Nabi Ayub dari sakit. Itu hanya ini keutamaan. Ngantong salah make dalil. Pas urang keripuh parna gering. Ieu geus rek sakarat maut ieu. Poe Salasa poe Rebo di geringna teh. Poe Rebo pas pisan. Keur parna-parnana. Teu kudu disingaparna parna mah nya. Cek keluarga teh ayo Pak berobat, ayo Mak berobat. Angke jang, cek Nabi ge cenah gitu. Cek Nabi dibacakeun wah tajimu. Yaumal Itsnain was Tsulatsa. Engke nungguan Senin minggu hareup jah. Gitu. Meh Abdol. Air bolohor maut gitu so. Ya memang takdirna. Maksud saya jadi dalam hal ini tentu sesuai dengan disesuaikan. Tidak harus hari Senin dan Selasa.
Bahkan lamun rek diambil termasuk ihtijam sendiri, hijamahnya tuh kudu madaguan Senin dan Salasa. Lamun memang kudu hari takene, ya saat itu juga diobati. Gitu. Imun aya mantri datang ka imah obatan entong nungguan Senin. Dan memang hari tak diperlukannya. Itu yang keenam. Yang ketujuh, hari Senin berdasarkan riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah bersabda, tu'radul a'mal yaumal itsnain wal khamis. Lamun berobat mah poe Senin jeung Salasa. Nah, poe Senin jeung Kamis adalah waktu di mana amal ditu'radukan. Udah majhul dimajhul deui. Ditampakkan, dilaporkan, diperlihatkan. Di lisanul Arab artinya itulah lebih kurang. Arada yuridu itu. Tu'radul a'mal, ditampakkannya amal kita setiap kita nih pada hari Senin dan Selasa dan Kamis. Fa uhibbu ayyu'radu amali wa ana shaim, kata Nabi. Saya ingin amalan saya dilaporkan, ditampakkan oleh malaikat pada sisi Allah itu, dan Allah Maha mengetahui tentunya pada kondisi sedang saum. Maka ada sunnah Senin, saum Senin Kemis. Atuh teu saum Senin Kemis ge upayakeun pas poe Senin Kemis sedang meningkat ketakwaan dan amal solehnya. Khususnya di pagi hari seperti ini dan sore hari nanti. Poe Senin jeung Salasa. Jadi aya laporan harian, aya laporan pekanan, aya laporan bulanan, dan ada tahunan. Kapan nu tahunan? Nisfu Sya'ban. Anu bulanan? Akhir bulan. Teangan deuna hadisna nya. Nut katujuh poe Senin ya. Jadi engke balikan deui lahirna. Nu katujuh teh berdasarkan riwayat Imam Muslim di sahihna, tuftahu abwabul jannati yaumal itsnain wa yaumal khamis. Seperti halnya dilaporkan tadi, diperlihatkan pahala amalan di hari Senin dan Kamis juga, itu kemudian dibuka pintu surga. Tah ayeuna poe Ahad isukan rek garawe deui. Apa komentar kita tentang hari Senin? Alhamdulillah, pintu surga dibuka, amal diperlihatkan. Naon dipapai tadi teh? Waktu yang terbaik untuk berobat. Kelahiran Nabi bener. Tah kitu. Jadi tonga guru tuh anjir, make jeung anjir. Geus Senin deui wae ya. Keur ngeunah-ngeunah ulin di pantai geus Senin. Jadi guragiru balikna teh. Kajebak macet deui ngutruk deui wae. Ya. Jadi lain ku mati lampu wae ngutruk teh, ternyata datang poe Senin oge ngutruk. Naudzubillah. Ieu mental nu kieu nu bakal ngelehkeun Yahudi teh yo. Aduh, lain ngelehkeun meureun jadi baladna si eceu mah teh. Kade para wargi, jadi Senin itu sangat luar biasa istimewa. Ternyata dalam pandangan syariat. Gitunya, yang lahir di hari Senin selamat. Yang tidak di hari Senin, mari kita milad lagi. Kamari namanya sudah diganti jadi Muhammad semua, sekarang lahirnya jadi Senin semua. Keun wae meureun? Keun wae da teu ngarubah KTP ieu jeung kakaknya. Ieu mah ditelah-telahkeun. Lalu bulan. Kenapa Nabi dilahirkan bulan Rabiul Awal? Kenapa tidak di bulan-bulan haram seperti naon? Rajab, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Kunaon teu di nisfu Sya'ban? Kunaon teu di Ramadan? Gitu. Nah, kalah Rabiul Awal. Cik gantianna rada capek ya. Kenapa? Sok. Bagi-bagi atuh gaduh ilmu teh tong disumbutkeun. Kenapa Rabiul Awal? Kungsi teh ditelekan. Jangan mengatakan qadarullah we lah gitu. Ya geus moal aya kajian atuh kitu mah. Geus takdirna Allah nu menghendaki ku iradahna ya. Secara analisis kumaha?
Tah, geus datang syuruk terehnya ini mah. Dah subuhna jam 4 atau genep ayeuna mah. Jadi inilah pelajaran pentingnya. Memang bulan-bulan tadi yang bulan-bulan haram, nisfu Sya'ban, Ramadan itu istimewa. Jadi menurut para ulama, kalau Nabi dilahirkan pada bulan-bulan tadi, khawatir dikesankan Rasulullah itu jadi istimewa karena keistimewaan bulan. Itu. Jadi tidak membawa keistimewaannya sendiri. Karena itulah beliau ditempatkan di Rabiul Awal. Ya tapi kenapa Rabiul Awal? Ini dia analisisnya. Nama-nama bulan itu sudah ada semenjak jahiliyah. Sampai kemudian Islam disempurnakan pun di bawah syariatnya oleh Rasulullah, itu tidak merubah nama-nama bulan. Anger Muharram, Safar sampai dengan Dzulhijjah. Ya. Dan setiap bulan ada nama-nama lain aliasnya itu ada. Namun yang diakomodir kemudian yang kita kenal sekarang. Tapi jangan-jangan ini harus dites juga nih muslimin yang di Blok M ini nih, jamaah uswatun. Apa tuh ngaran-ngaran bulan Hijriah? Gitu, cik. Bulan ketiga 4 bulan ke depan setelah Jumadil Akhir naon? Dalila tak mikirna teh. Tapi lamun dikieukeun 3 bulan sampai Mei Maret naon? Rada gampang. Bahkan Anda bulan Hijriahnya tahu tidak lahirnya? Alhamdulillah simkuring apal. Simkuring tanggal genap bulan Jumadil Awal. Jadi sakedeung di simkuring ulang tahun. Gitu. Tong ditanyaikeun tahun namanya. 16 nu jelas mah 18 tahun kena simkuring teh. 17-an lah. Sing setuju we pokona mah. Mun gitu ya. Para hamba Allah. Bulan Rabiul Awal. Hartosna Robi apa Robi'? Muharram hartina bulan haram, bulan suci, bulan agung. Safar hartosna sifrun, kosong. Muharram Safar. Rabiul Awal, naon Robi'? Kalau Jumadil Awal tuh musim beku dingin. Jumadil Awal Jumadil Akhir. Rajab agung. Terus Rajab naon? Sya'ban, Sya'ban, Sya'ab berpencar. Terus di Sya'ban Ramadan, Ramad panas, banyak artinya dan kita sudah pelajari. Syawal kawin. Cuma juga kawin we Syawal teh. Rabi' artinya musim semi. Adakah musim yang terbaik selain musim semi? Memang di negeri tropis moal aya musim semi. Tapi beberapa belahan negeri yang ada 4 musim, mereka pasti berkomentar musim semilah yang paling indah, yang paling nyaman. Karena itu para hamba Allah. Jadi dari seluruh syariat yang Allah turunkan kepada nabinya, syariat yang diembankan kepada Rasulullah lah syariat yang paling nyaman untuk umat. Yang lain berat-berat, puasa sampai ke 2 bulan. Sholatnya, ini 5 waktu itu sangat ringan. Makanya Musa protes terus kan. Jadi bulan inilah bulan Rabiul Awal adalah bulan yang paling indah, yang paling nyaman. Sebagaimana syariat yang diturunkan oleh Allah pada Nabi terakhir ini. Rasulullah diberikan keutamaan 5 keutamaan yang tidak diberikan pada nabi yang lain. Begitupun umatnya. Umat Muhammad ini istimewa. Sampai-sampai Musa alaihissalam setidaknya di 2 kitab pernah kita bahas di tahun yang lalu. Itu cemburu terhadap umat Rasulullah, bukan terhadap Rasulullahnya. Udah pasti itu mah. Terhadap umatnya saja beliau cemburu. Sampai lauh-lauh itu dilempar. Ya Rasul, jadikan saya umat Muhammad saja. Karena setiap kali beliau membaca Taurat itu ada kabar-kabar di situ. Ini siapa umat yang lebih dahulu masuk surga? Kata Nabi, itu umat Muhammad. Ini siapa umat yang dapat syafaat? Itu umat Muhammad. Ini siapa umat yang dapat ghanimah nih?
umat Muhammad, dan lain-lain terus menerus. Dia berharap itu dirinya dan umatnya, Bani Israel. Namun Allah menghendaki itu menjadi untuk Rasulullah dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata beliau, ya Allah jadikan saya saja umat Muhammad. Ya nggak bisa. Maka kacida-cida teuing kita sebagai umatnya tidak mengenal Rasulnya dengan segudang sebanyak keistimewaan yang luar biasa itu yang tidak diberikan pada umat-umat yang lain. Amalan-amalan kita ringan tapi pahalanya banyak meskipun tadi gawean gitu. Itu luar biasa umat ini. Umat dahulu perlu umur panjang, perlu ibadah yang berat supaya dapat level yang setara. Kita cukup dengan suruk 2 rakaat setara haji dan umroh, sempurna lagi. Kita hanya perlu baca Al-Ikhlas 1 kali setara dengan 3 Quran gitu, dan lain-lain. Ya Rabbi, cukup dengan sholat subuh 2 rakaat berjamaah di masjid, takbir pertama imam setara dengan sholat semalam suntuk. Ayaku gagah. Syariat di Nabi yang lain coba tunjukkan ke saya kalau ada. Di kitab Turos mana yang bisa dibaca? Gak ada. Maka berbahagialah dan bersyukurlah menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba-hamba Allah rahimani Allah wa iyyakum. Itu saya kira tambahan untuk mengenali Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai pamungkas untuk mengingatkan saya dan Anda. Jadi 1400 tahun lebih kurang ya, yang lalu, para hamba Allah, ada seseorang yang sangat mencintai kita, bahkan kita belum lahir, tetapi dia menangis untuk kita. Beliau meminta kepada Allah untuk mengampuni dosa-dosa kita. Dia tidak ingin apapun kecuali keselamatan kita dan surga untuk kita. Ia memiliki keluarga dan sahabat, ya, yang dicintainya tentu. Namun hanya nama kita yang selalu ia ulangi, bahkan ketika sakaratul mautnya. Ummati, ummati, ummati. Tidak disebut istri-istrinya, tidak disebut anak dan cucunya, menantunya. Yang disebut ummati. Dialah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aktsirus shalawat alaihi ayyuhal ikhwah. Perbanyak setiap harinya, perbanyak sholawat pada beliau. Boleh jadi sholat kita, wirid kita, haji umroh kita, sedekah kita, puasa kita di mata Allah tak bernilai. Bisa jadi, tidak pernah tahu. Maka satu-satunya cara agar dapat syafaat dengan amal kita yang cacat tadi hanyalah dengan sholawat. Supaya Rasul mengenali kita umatnya. Jangan sampai kita ngaku-ngaku ya Rasulullah saya umatmu, tapi kemudian oleh Rasulullah dihalau. Kaditus ya, lain umat kuring maneh. Itu. Kenapa? Di satu sisi kita merusak agama yang Rasulullah ajarkan, di satu sisi kita juga tidak pernah membacakan sholawat. Lisan ini kering dari sholawat. Maka sekali lagi, mari kita perbanyak sholawat kepadanya. Dalam setiap hari jangan terlewatkan. Setiap hari yang kita lewati selalu terbaca sholawat sesuai kadar yang Anda kehendaki. Rek sakali pek, rek 10 mangga, rek 100 heg, rek 1000 pek. Tidak perlu dihitung juga bagus. Supaya tadi mendapatkan syafa'atul uzma yaumal qiyamah. Terus lanjutkan pengenalan terhadap Rasulullah dan ajarkan itu, kenalkan Rasul pada anak-anak kita. Tong nepikeun ka barudak urang teh kenal ka tokoh-tokoh fiktif seperti Suparman, punten ayeuna mina di dieu.
Manusia lancah, sirem, manusia ucing dan sebagainya. Fiktif. Atau idola-idola fana seperti Black Kurupuk Tea, seperti Tower, betul. Allah wala quwwata illa billah. Janganlah hadirin. Jadi harus terpatri karena ini bagian dari akidah. Akidah hadirin. Lain fikih itu akidah. Di hati ini harus ada Allah dan Rasulnya sebelum menempatkan yang lain. Muhammad Messi. Aduh. Rasulullah. Coba kalimat-kalimat eta murang kali di Gaza lu bari berlumuran darah kita sok tingali. Bari jeung pangambungna bahamna masih pinu kene kelebu bangunan. Lusuh kene tapi kalimat-kalimat teh kira sok. Aduh ya Allah jauh iman teh euy. Urang mah gitu. Mereka yang dikeluarkan kalimat-kalimat keimanan yang telah terbukti mencintai Allah dan Rasulnya karena mereka mengenalinya. Bahkan yang mengerikan, saya kamari rada nyentak dah kana hati euy. Mendengar doa para mujahid. Ya Allah, tolonglah kami, di antara doanya teh, tolonglah kami dan jangan gantikan kami. Jangan ganti kami dengan yang lain. Padahal memang janji Allah tadi di Quran kan gitu. Mayyartadda minkum an dinihi, dan surah Maidah di antawisna teh. Ya ayyuhalladzina amanu mayyartadda minkum an dinihi fasawfa yu'tillahu biqaumin yuhibbuhum wa yuhibbuna. Adillatin 'alal mu'minina 'aizatin 'alal kafirin. Mereka itu tidak ingin diganti. Kan keren doanya hadirin. Urang lamun amal soleh hayang teh kumaha? Mun bisa mah ibadah gitu. Mereka doanya jangan ganti kami. Di medan jihad ini, aduh kokoh cik urang teh ya. Karena mereka mengenal betul. Bahkan kesaksian begitu banyak. Eta teh kan lamun aya layon ka kubur gitu dina bangunan, mengevakuasinya kan tidak 1-2 jam. Berhari. Kan meureun logikana geus buruk, meureun ieu jasad teh geus bau. Tapi kesaksian lebih dari 1, lebih dari 2. Sudah berhari-hari darah mereka masih segar dan bau wangi, bahkan sengaja ditunda penguburannya karena memang sengit. Lebih kah gitu. Aduh ya Allah, berarti mereka setelah menyaksikan apa yang Allah janjikan. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'um bal apa? Inda rabbihim turja. Di 2 tempat Allah sebutkan itu di dalam Quran. Ya Allah ya Rabbi. Jadi mari kenalkan Allah dan Rasulnya karena bagian dari akidah kita. Sebagaimana yang telah disebutkan sabdanya kemarin dari sabda Rasul. Adibu auladakum ala 3 khisalin. Ajarkan pada anak-anak kita 3 perkara. Di rumah tong ngandelkeun ka sakola ada kurikulumna di sekolah mah. Betul? Aya di SD kurikulum sirah nabawiyah. Di rumah hadirin. Di rumah kenalkan. Apa yang disediakan? Hubbi nabiyyikum, kecintaan pada nabinya. Supaya cinta harus dikenalkan. Cintanya begitu besar pada kita sampai nyebut nama kita gitu loh. Ya Allah ya Rabbi. Bahkan suatu hari ketika bermanja-manja dengan Aisyah, itu Rasulullah, Allahumma gfir li Aisyah. Ya Allah ampuni Aisyah daripada dosa-dosanya yang dahulu maupun yang akan datang. Ya. Terus Aisyah begitu gembira mendengar doa dari Nabi. Itu dia lamun bercengkrama teh tabu sekali-kali nagih ka salaki teh eta lain nagih jalan-jalan ka Aljabar. Pak sok ngadoakeun abdi tara gitu. Aya yang didoakeun ku Bapak khusus we spesial. Di ultah nikah urang teh gitu di milad yo. Minta tanu kitu. Begletuk bapana teh disada Allahumma gfirli sebutkeun ngaranna. Pamajikan kuring nu jenengana anu jeung anu jeung loba teh. Nu namina fulana. Tina dosa-dosana nu kapungkur jeung nu bakal dongkap. Ya. Bagjaeun Aisyah ge bagja. Aduh, sampai Nabi teh berkata, "Aisyah, kamu bahagia dengan doa yang saya bacakan?" gitu.
Jawaban Aisyah, kan tenan ya Rasulullah bagja pisan sim kuring teh didoakeun ku Rasul, lain ku caroge ku Rasul. Kumaha balan Rasulullah? Aisyah kanyahokeun ku anjeun, saya mendoakan umatku setiap selesai sholat dengan doa yang seperti tadi. La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata. Jadi Rasul mendoakan umatnya setiap kali selesai. Ayo orang baca sholawat ke Nabi. Tidak berbanding lurus cinta Rasul dengan kita. Bertepuk sebelah tangan bahwa Rasulullah teh. Hayu orang sambut cinta beliau dengan kecintaan pula meskipun tidak akan pernah sama levelnya, level cintanya. Tapi setidaknya memangkas jarak kecintaan kita pada beliau. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bermula dari mengenal Rasulullah akan timbul kecintaan. Dari kecintaan pada Rasulullah akan muncul menghidupkan sunnah, dan dari hal itu pula lah akan terbebas Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa insyaallah. Takbir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.